Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, iman, Islam, serta ihsan kita dalam keadaan selalu terjaga. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat sehingga kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini pembelajaran kita yaitu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama Ustadz Mahmud, yang mana yang kita akan bahas hari ini yaitu bab 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Materi yang akan kita bahas yaitu sikap menghargai pendapat. Ciri daripada anak soleh salah satunya adalah memiliki sikap menghargai pendapat. Mari kita bahas bersama-sama. Sikap menghargai pendapat merupakan yang pertama, perilaku terpuji yang dapat menciptakan kerukunan. Kemudian yang kedua, sikap menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain dengan memberikan kesempatan untuk memberikan usulan atau pendapat. Oke, 2 poin ini merupakan cerminan daripada sikap menghargai pendapat. Dalil Al-Quran mengenai sikap menghargai pendapat yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat Al-Quran inilah yang menjadi kenapa kita harus memiliki sikap menghargai pendapat, yang mana arti dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian, hadis Nabi yang menganjurkan kita memiliki sikap menghargai pendapat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran, agar kalian merendah hingga tidak ada seorang pun meremehkan orang lain dan bersikap sombong kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sebagaimana Rasulullah memberi kabar kepada kita dan mencontohkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh meremehkan dan bersifat sombong kepada orang lain. Sikap yang harus dilakukan agar terciptanya sikap menghargai pendapat. Yang pertama, menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, mau berdiskusi bersama orang lain. Yang kelima, tidak ingin menang sendiri. Contoh daripada sikap menghargai pendapat. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan dengan kunut
atau doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Maka bagi siapa saja yang melaksanakan sholat subuh menggunakan kunut atau menggunakan doa kunut, maka orang lain yang melaksanakan sholat subuh tanpa doa kunut, maka wajib baginya menghargainya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian contoh yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalnya, dalam berteman dan bermain harus selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Ketika kita berteman dengan teman kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama, semisal teman kita non-muslim yang setiap hari minggunya melakukan kegiatan peribadatannya di gereja, maka kita harus menghargai keyakinan teman kita tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu menghargai pendapat orang lain. Misalnya, dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai pendapat yang lain. Di sini, ketika berdiskusi bersama teman kelompoknya, maka sikap atau sifat yang harus kita miliki yaitu menghargai pendapat orang lain ketika berbicara. Hikmah sikap menghargai pendapat. Yang pertama, terciptanya hidup rukun dan damai. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, disayangi orang tua. Dan yang terakhir, keempat, membuat orang lain senang. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini ada manfaat, hal-hal yang baik dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari ya teman. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.